teman-teman, malam ini saya kembali hidup udara bebas. Saya sedang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat dihentikan selama 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, karena tanpa perkenalannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bersama atas pemberian amunisi serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian abolisi ini membuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidana yang bisa dilekatkan kepada Tom Lembong. Memproteksi bukan berarti tidak meminta keterangan kepada yang menuduh, menuding, melaporkan. Harus, supaya ada pertanggungjawaban. Kan aneh bin ajaib. Orang dituduh korupsi, niat jahatnya tidak ada, aliran uang terhadap dirinya tidak ada. Lalu, apa sebenarnya peristiwa yang terjadi? Kalau hukum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, negeri ini akan runtuh. Lebih dari 900 miliar dan emas lebih dari 50 kilo. Luar biasa kan? Ini yang sebenarnya kasus yang harus didalami, dijadikan pintu gerbang untuk membasmi mafia hukum di Indonesia. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh soal satu peristiwa hukum yang sangat menarik, yaitu pemberian abolisi dan amnesti oleh Pak Presiden kita. Tentu ini adalah hak yang melekat pada beliau selaku kepala negara. Abolisi diberikan kepada Tom Lembong dan amnesti diberikan kepada Hasto. Kedua orang tersebut dituduh atau didakwa melakukan korupsi. Hasto terkait dengan kasus Harun Masiku yang kasusnya sendiri sudah diputus atau digelar beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang Harun Masiku masih hilang di telan bumi. Sementara ketua KPU atau anggota KPU saat itu sudah menjalani hukuman dan sudah dibebaskan. Lalu kasus korupsi yang dituduhkan terhadap Tom Lembong itu adalah kasus korupsi impor gula. Pada masa Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, itu juga di tahun 2015-2016, jadi 7 atau 8 tahun yang lalu. Apa itu abolisi? Abolisi dalam terminologi hukum adalah sifatnya bisa ditafsirkan sebagai penghapusan. Baik itu penghapusan atas satu peristiwa pidana yang dituduhkan dalam proses penyidikan, maupun akibat dari peristiwa pidana tersebut yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai satu keputusan hukum, itu dihapus. Artinya apa? Kata-kata penghapusan ini bisa ditafsirkan bahwa sesuatu yang seharusnya tidak ada lalu diada-adakan, maka harus dikembalikan ke posisi semula, yaitu tidak ada, dihapus. Itulah terminologi awam yang bisa kita tafsirkan dengan abolisi. Dengan kata lain, pemberian abolisi ini membuktikan bahwa tidak ada peristiwa pidana yang bisa dilekatkan kepada Tom Lembong, dan pemberian abolisi ini disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Lalu terkait dengan amnesti adalah itu pengampunan, dan biasanya dilekatkan kepada terpidana kasus politik. Pengampunan bukan berarti menghilangkan pidananya,
tetapi dengan hak yang dimiliki oleh Presiden karena pertimbangan yang lebih besar, maka diberi pengampunan. Sekali lagi, ini biasanya amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang berkasus di bidang politik. Yang menarik adalah bahwa kedua kasus ini, kasus Hasto dan kasus Tom Lembong, itu proses penyidikannya dimulai di era Presiden Jokowi. Sekali lagi, ini dimulai di era Presiden Jokowi. Lalu proses persidangan dari kedua terdakwa ini dan putusan pengadilan adanya di era Pak Prabowo. Teman-teman, apa yang menarik dari kasus Tom Lembong? Banyak sekali catatan yang bisa kita kemukakan. Catatan pertama adalah sepanjang usia Republik belum pernah ada empati, dukungan yang demikian besar terhadap seorang, katakanlah terdakwa, bahkan terpidana korupsi, belum pernah, kecuali apa yang sedang dihadapi oleh Tom Lembong. Jadi ini adalah anomali. Orang biasanya jijik, marah, benci terhadap siapapun yang melekat atasnya label korup, tapi tidak untuk Tom Lembong. Sekali lagi, ini adalah anomali. Dan kita bisa menganalisis kenapa begitu besar empati publik, baik rakyat jelata seperti kita ini maupun para pemerhati hukum, bahkan anggota parlemen, banyak yang menyayangkan diada-adakannya kasus terhadap Tom Lembong ini. Sekali lagi, diada-adakannya, sehingga tepatlah kalau itu dihapus dengan abolisi oleh Pak Presiden kita. Apa yang menjadi begitu empatinya publik terhadap Tom Lembong? Barangkali nomor satu adalah soal branding personality dari Tom Lembong. Apa itu? Tom dikenal sebagai pribadi yang teduh, mudah senyum, kata-katanya menggambarkan kedalaman jiwa, dan latar belakangnya sebagai seorang profesional yang mendunia, lulus dari Harvard University dan bekerja di bidang investasi, investment consultant. Artinya secara karir, Tom bisa berkiprah di mana tempat di dunia ini. Tapi Tom pulang ke Indonesia karena begitu cintanya kepada negeri ini. Dan sekali lagi, inilah barangkali nomor satu yang orang lihat. Tidak ada sedikit pun terlihat wajah, aura korup di Tom Lembong. Itu satu. Yang kedua, memang pengungkapan kasus ini banyak mengandung keanehan, kejanggalan. Ini menurut analisis amatan banyak pihak, bahwa Tom didakwa atau disidik terkait dengan importasi gula. Bahwa importasi gula itu tidak hanya terjadi di era Tom, tapi di era Menteri Perdagangan sebelumnya, dan juga di era-era Menteri Perdagangan berikutnya. Secara tonase, di eranya Tom, jumlah yang diimport yang terkecil dibanding di era Menteri Perdagangan, baik yang sebelum Tom maupun yang setelah Tom. Jadi dari siklus pendekatan dari penyidikan ini agak lucu. Seharusnya dimulai, kalau mau di hulu, mulailah dari Menteri Perdagangan sebelum Tom, lalu meningkat naik ke atas sampai Menteri Perdagangan terakhir. Atau kalau mau dihilir, mulailah dari yang terakhir. Tapi kenapa spesifik dimulai dari Tom? Ada rilis yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh Kejaksaan Agung bahwa penyidikan atas Tom Lembong ini didasarkan kepada pengaduan masyarakat. Tapi kita tidak diberitahu siapa yang mengadu, bahkan dalam proses persidangan tidak ada keterangan atau berita acara yang dipaparkan di pengadilan tentang apa yang diketahui oleh si pengadu.
Boleh saja kejaksaan berargumentasi bahwa si pengadu harus dilindungi. Tapi kan tidak serta-merta melindungi tanpa harus mengemukakan informasi apa yang didapat dari si pengadu. Apakah ada 2 alat bukti atau adakah indikasi awal sehingga kasus ini berlanjut. Artinya bisa saja proteksi kepada si pengadu dilakukan tidak menghadirkan yang bersangkutan, tapi di bawah sumpah dan keterangannya dibacakan di pengadilan. Tapi sekali lagi, seringkali aparat penegak hukum berlindung bahwa ini adalah justice kolaborator yang harus diproteksi, ada whistleblower yang harus diproteksi. Memproteksi bukan berarti tidak meminta keterangan kepada yang menuduh, menuding, melaporkan. Harus, supaya ada pertanggungjawaban. Dan kita tahu di era-era belakangan ini banyak sekali LSM atau apapun lah macam hantu blaunya yang tugasnya adalah lapor-melapor, baik itu kepada kejaksaan ataupun kepolisian. Bukan tidak mungkin orang-orang yang melapor ini bagian dari satu rencana jahat untuk menuding seseorang, mendiskreditkan seseorang. Sekali lagi, kita berharap bahwa mudah-mudahan saja apa yang saat ini terjadi, yaitu pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, dijadikan pembelajaran, dijadikan cermin oleh para aparat penegak hukum. Jangan lagi hukum dipermain-mainkan, dipolitisasi. Keanehan lain dari kasus Tom Lembong adalah dalam persidangan terbukti tidak ada mens rea, niat jahat dari Tom Lembong. Ini sungguh aneh bin ajaib. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang ujungnya adalah merampok uang, tetapi tidak ada niat jahat. Come on, bagaimana mungkin satu peristiwa kejahatan luar biasa tanpa didahului niat jahat? Satu, itu. Yang kedua, tidak ada aliran uang kepada Tom Lembong. Kan aneh bin ajaib. Orang dituduh korupsi, niat jahatnya tidak ada, aliran uang terhadap dirinya tidak ada. Lalu, apa sebenarnya peristiwa yang terjadi? Ini kalau dibiarkan, bisa-bisa siapapun pejabat yang mengambil satu keputusan yang menyangkut kebijakan publik dilakukan dengan benar, tetapi belakang hari ternyata kebijakan tersebut, katakanlah dalam tanda petik, tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa dituding sebagai koruptor. Bukankah ini berimplikasi terhadap gagapnya para pengambil keputusan untuk melakukan atau mengambil kebijakan dan menindaklanjutinya dengan tindakan atau eksekusi? Sekali lagi, wahai para aparatur penegak hukum, hati-hatilah dalam melakukan pekerjaan. Kenapa? Kalau hukum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, negeri ini akan runtuh. Dan ada satu hal yang menarik juga untuk kita ekspos di sini, bersamaan dengan digelarnya kasus Tom Lembong di pengadilan, itu paralel sidangnya dengan kasus Zarov Richard, yaitu mantan pejabat di MA yang menjadi markus dalam kasus suap hakim di Surabaya, kasusnya kasus pembunuhan. Dan pada saat penggeledahan di rumah Zarov Richard tersebut, kejaksaan menemukan uang lebih dari 900 miliar dan emas lebih dari 50 kilo. Luar biasa kan? Ini yang sebenarnya kasus yang harus didalami, dijadikan pintu gerbang untuk membasmi mafia hukum di Indonesia. Ini golden gate yang harusnya kejaksaan manfaatkan. Tapi dari berita yang aku baca di mass media, ternyata Zarov tidak dijerat
dengan kasus atau katakanlah uang yang 900 miliar tersebut tidak didalami, dari mana asalnya, kasus apa yang dimafiainya, tidak, dia dijerat dengan suap terkait dengan katakanlah suap hakim di Surabaya, dan uang temuan pada saat penggeledahan rumahnya yang 900 miliar lebih dan 51 kilo emas itu didelik dengan gratifikasi. Sekali lagi ini agak mengecewakan kita, padahal ini adalah pintu masuk. Bayangkan 900 miliar ada di mana saja itu kasusnya, karena dia orang di Mahkamah Agung, pasti itu terkait dengan peradilan-peradilan. Biasanya orang kan bermain di sawah ladangnya sendiri, bercocok tanam, nggak mungkin di sawah ladang orang, karena dia punya relasi yang akrab, yang intim lah dengan kolega-koleganya. Kenapa nggak diungkap 900 miliar itu dari mana, 51 kilogram emas itu dari mana? Kok malah kasus yang jelas-jelas tidak ada mens reanya, tidak ada aliran uang ke pelakunya semacam Tom Lembong, itu yang digelar. Banyak orang yang mengatakan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong ini adalah untuk menutup munculnya kehebohan-kehebohan ikutan di belakang hari. Ini analisis orang. Misalnya, pihak pengacara Tom Lembong bisa saja meminta untuk dihadirkan penanggung jawab keputusan, yaitu atasan Tom Lembong, Presiden, agar memberikan keterangan. Jadi orang menganggap, wah ini bagian dari memproteksi Pak Jokowi supaya jangan ditarik-tarik dalam kasus ini. Ada juga yang menyatakan bahwa ini bagian dari cara mengubur peristiwa yang sama yang terjadi di menteri-menteri sebelum dan setelah Tom Lembong. Tapi menurut aku, meski abolisi diberikan kepada Tom Lembong, bukan berarti jika ada kasus di kementerian yang sama terkait impor gula harus tidak disidik lagi, harus tidak diselidiki lagi. Itu peristiwa yang berbeda, harus didalami, harus dicari tahu. Apapun yang orang katakan, ada apa di balik keputusan Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto, mari kita berprasangka baik, seperti respon mayoritas publik yang senang, berterima kasih kepada Pak Prabowo, memberikan angin segar terhadap bagaimana landscape penegakan hukum di Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Prabowo. Mudah-mudahan saja ini awal yang baik untuk membuat hukum di Indonesia ini benar-benar berkeadilan ke depannya. Distrust masif orang terhadap penegakan hukum, mudah-mudahan saja lambat laun berubah menjadi trust. Sekali lagi, hanya hukumlah yang bisa mempersatukan, merekatkan kita sebagai warga bangsa. Mari kita junjung tinggi hak asasi manusia. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.